Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Rabu malam hari ini tanggal 21 Agustus 2024. Kita berterima kasih karena kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia. Kita tidak bosan baca firman Allah. Kita tidak pernah bosan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tadi pagi kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Allah perjanjian lama. Malam ini sebelum kita berbaring tidur, membaca firman Allah perjanjian baru. Kita mau jadi anak Tuhan yang rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita tekun, rajin menjadi pelaku firman Tuhan, supaya rapot kita lulus Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Karena setiap kita nanti ada kitab-kitab kehidupan. Apapun yang kita kerjakan dilihat oleh Bapa di surga. Dan marilah setiap perilaku perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, itu berkenan sama Tuhan, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pada malam hari ini kita mau baca Kisah Rasul 19 ayat 21 sampai 40. Kemarin kita baca Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 20. Sekarang 21 sampai 40. Kisah di mana pelayanan Rasul Paulus banyak hambatan rintangan. Berjumpa dengan seorang namanya Demetrius, pembuat kuil-kuil perak, pembuat dewa-dewa, patung-patung. Dia menimbulkan huru-hara. Tapi karena Rasul Paulus bersama dengan Tuhan, akan tampil lebih pemenang. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Haleluya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Katakanlah Tuhan Yesus maha kuasa. Tuhan Yesus maha segala-galanya. Tuhan Yesus ku maha besar dan dahsyat. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seluruh umat manusia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang maha mulia. Amin, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin, haleluya. Tuhan Yesus kuasanya tak terbatas. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin, haleluya. Sesuai firman Tuhan di dalam ayat 42, ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Amin, haleluya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kuasa Tuhan tak terbatas. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Tuhan Yesus maha kuasa. Amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Aku menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus. Dialah Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku. Malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami cinta firman-Mu. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Tuntun hidupku ya Tuhan Yesus, supaya ku berjalan dalam kebenaran-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, segala kekurangan tidak berkenan. Ampun ya Bapa. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kuasa Tuhan tak terbatas. Dia kuasa melakukan segala-galanya. Firman Tuhan katakan dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Terbukti nyata saya selalu bersaksi, selalu menerima kasih setia Tuhan. Bersama Bapak Ibu bisa setia baca firman Allah di kuasa Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, tidak bisa saudara, sungguh tidak bisa. Tidak bisa dengan kuat gagah manusia, tapi dengan kuasa Tuhan yang ajaib, membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang nyata. Bahwa Bapak Ibu bersama saya ada penyertaan Tuhan. Kalau bukan penyertaan Tuhan, sudah bosan, sudah lari, sudah. Banyak orang Kristen yang lari dari Tuhan. Dia tidak kuat menghadapi gejolak hidup, karena mereka masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi kita dikuasai oleh kuasa yang maha tinggi, Allah kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kata firman Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, yaitu rencana damai sejahtera buat setiap kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan rutin. Puji Tuhan, malam hari rutin baca firman Allah. Saudara, rutin. Saya senang sekali kalau baca firman Allah di dalam Alkitab saya. Kalau saya lihat Alkitab saya, wah, penuh catatan. Ada warna merah, warna biru, warna hitam. Selalu banyak tulisan-tulisan. Wow, luar biasa. Saya cinta firman Tuhan. Baca selalu firman Tuhan. Seperti napas. Selalu pernah berhenti bernafas. Tidak pernah berhenti bernafas. Kenapa? Kita butuh kehidupan. Sama dengan kita tidak pernah berhenti baca firman Allah. Karena itu merupakan nafas kehidupan rohani kita. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kita yang sekali ini ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Kita baca Alkitab dilihat oleh Yesus dari surga. Dan kita mau menjadi pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi saksi bagi Kristus untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman. Saya rutin baca Kisah 19 ayat 21 tentang judulnya berikutnya, Demetrius menimbulkan huru hara di Efesus. Demetrius misterius memang, ini orang misterius saudara. Ya, Demetrius. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Achaia, katanya sesudah berkunjung ke situ aku lihat Roma juga. Wah, ini jauh saudara ya, ke Yerusalem, ke Makedonia. Kalau soal lihat peta saudara ya, jadi keliling Rasul Paulus ini ke Efesus, luar biasa. Lalu yang menyuruh dua orang pembantunya, itu Timotius dan Erastus ya. Nama Erastus, Timotius ada pembantu Rasul Paulus ya, anak didiknya saudara ya. Ya, usia masih muda. Mendualinya ke Makedonia, tapi ya sendiri tinggal berapa hari lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Memang jalan Tuhan, jalan yang lurus, selalu banyak hambatan rintangan. Di dalam setiap pelayanan Bapak Ibu bersama saya, tidak pernah terlepas dari tantangan, cobaan, kuasa-kuasa iblis selalu banyak merintangi. Tapi percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan. Silakan nih ayat berikutnya saya mau baca. Silakan, ada huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Seperti ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dan perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ya, memang penghasilan mereka begini, saudara. Bikin patung-patung dijual ya untuk hidup mereka. Tapi itu menjadi kebencian Tuhan. Karena berdampak negatif, berarti sama jadi penipuan, pembohongan. Dia
jual itu, padahal sebetulnya patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang buat manusia yang berdosa, saudara. Ya, tapi itulah dunia, hidup sebuah pilihan. Banyak orang memilih nggak benar. Memang Tuhan berkatakan banyak yang dipilih, sedikit yang terpilih. Tapi mari kita masuk di dalam bagian yang sedikit, bagian yang dipilih sama Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ayat 25, yang mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Usaha palsu. Kenapa? Usaha membuat patung-patung, ya. Banyak manusia-manusia tidak mengerti. Akhirnya banyak bayar karena ini merupakan penghasilan. Dia bilang kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Ya, ajaran-ajaran sesat. Ya, ayat 26. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Oh, coba saudara, ya. Jadi mereka takut dengan adanya ada Rasul Paulus, merupakan tantangan bagi mereka. Tapi bagi Rasul Paulus melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus. Karena Rasul Paulus diurapi penuh dengan kuasa Tuhan. Demikian setiap kita. Kalau kita sudah diutus Tuhan, Tuhan mau pakai setiap kita, kita tidak gentar dan takut. Saya juga tidak pernah gentar dan takut asal saya menyampaikan kebenaran. Bukan memuji seseorang, bukan saya menyampaikan diri saya, tapi saya menyampaikan berita keselamatan, menyampaikan pribadi yang agung mulia, yang sempurna menjadi juru selamat manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk diuna orang, tetapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada di dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesaran. Wah, coba nih saudara. Ya, dia menentang Rasul Paulus, dia tidak terima Tuhan karena dia nyaman di comfort zone. Ya, dengan patung-patung dia menyembah, banyak mungkin income masuk dari cara itu. Ini semua merupakan salah satu strategi dari iblis. Tapi dari kerinduan Tuhan, Tuhan tidak mau satu orang binasa. Kalau mereka menyembah patung, binasa mereka. Karena itu buatan manusia yang penuh dengan kebohongan. Ya, patung bukan juru selamat, tapi patung itu disalahgunakan. Ya, untuk itu bagi kita semua, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak, katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Coba saudara, tantangan, ya. Gaius ditarik saudara di Aristarchus, ya, ke ruang sidang, ya, karena itu merupakan sahabat Rasul Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembasaran berasal dari Asia yang bersama dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya jangan masuk gedung. Iya, memang sudah bisa dimatiin, sudah. Ya, bahaya karena mereka sudah hidup di dalam kegelapan dosa, sudah mata gelap itu. Ya, tujuan itu menangkap para Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus, demikian kehidupan kita. Kalau di tengah-tengah ada situasi yang baik, lebih bagus kita berdoa dan menghindar. Ya, jangan sampai punya masalah baru. Ya, karena banyak peristiwa-peristiwa ini. Ya, Rasul Paulus tidak diizinkan ke gedung kesenian itu. Sementara orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, wah sudah ngawur saudara. Ingin terjadi mungkin huru hara, ya, terjadi apa saudara, keributan-kerubitan, ya. Ya, sudah kalau ditinjau di sana sudah kelompok-kelompok mereka yang keras kepala, ya, bisa melanggar hukum, ya. Mereka bisa merusak menjara, ya. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Kacau balau, ya, karena mereka ada provokatornya saudara, ya. Persis apa yang terjadi kita saat ini, ya. Di dunia ini ada pro kontra, keributan-keributan. Ternyata zaman dulu juga sama, ada keributan-keributan saudara, semua menentang kebenaran, ya. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan daripada banyak orang tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi syarat dengan tangannya dan memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tapi ketika mereka tahu ia adalah seorang Yahudi, bertialah mereka bersama kiranya 2 jam lamanya. Bersalah Artemis, dewa orang Yesus. Akan tetapi panitera kota memenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang menimbulkan memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, adapun maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang-orang ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita,
dan tidak mujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan, ya, ada pengaduan terhadap seorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi kalau kedua belah pihak mengajukan dakwanya, memang dari dulu sudah bicara hukum, saya. Kalau ada berita-berita provokatif, ya, berita-berita yang tidak benar, sebabnya kata Rasul Paulus jalur hukum, ya, supaya diselesaikan pengadilan, ya. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Ayat 40 yang terakhir. Sebab kita berada di dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari itu, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan kacau balau itu. Dan di kata-kata itu yang membubarkan kumpulan rakyat itu. Amin. Demikian firman Tuhan, di mana ternyata kita bisa belajar di dalam dunia ini ternyata sama aja. Zaman dulu Rasul Paulus terjadi huru-hara, keributan, ya. Saat ini juga sama, tapi kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tidak izinkan ada keributan padahal berita Injil. Waktu pentingnya kita orang umat Kristiani banyak berdoa di Indonesia. Berdoa buat acara nanti, doa bagi bangsa atau Indonesia berdoa. Pada tanggal 24 Agustus di Gereja Betel Indonesia Mawar Sarung Kelapa Gading, di mana kalau Tuhan berkenan kita berdoa, kiranya Bapak Presiden terhormat Pak Jokowi bisa hadir, maupun Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo bersama wakilnya Bapak Maruf Amin yang saya hormati semua. Mari kita mau berserah total kepada Tuhan, serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, supaya Indonesia ada berita damai sejahtera, bukan keributan dari orang-orang yang keributan, tapi bersama dengan Yesus kita ada damai sejahtera. Bertobat Indonesia, bertobat acara 24 Agustus, di mana seluruh pimpinan saudara berkumpul di Jakarta, termasuk meliputi, ya, live streaming di 400 kota, 300 sampai 400 kota di seluruh Nusantara Indonesia. Supaya semua ikuti acara ini dan banyak berdoa, supaya dengan hasilnya ini Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Yesus saja yang diagungkan, Yesus yang dipermuliakan, karena Dia yang berkuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus ku maha kuasa. Dia ajaib, Dia agung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita mau selalu mencari Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena Dia Bapa kita, juru selamat kita, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencangan Tuhan tidak ada pernah gagal. Itu rancangan damai sejahtera buat setiap kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.